Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Pak Muhammad Sanusi, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI. Pak Sanusi, Iya Bang. ketika RAPBD tadi disahkan, terus ditandatangani semua, Iya. itu dibawa nggak oleh gubernur atau ditinggal di DPRD? Baik, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya agak senang-senang juga saat ini bermasalah. Kenapa? Supaya masyarakat tahu yang sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang terjadi dalam pembahasan dan persoalan yang terjadi yang selama ini terjadi terhadap APBD. Supaya masyarakat tahu. Saya cuma di ujungnya adalah ada gerakan masif mendelegitimasikan institusi kedewanan. Saya mau kasih, ada 3 materi dalam APBD. Yang pertama adalah administrasi keuangan pemerintah, ada Pak Dirjen Anggaran. Selama ini, sepanjang sejarah ini, APBD menganut kepada sistem informasi keuangan. Nanti saya jelaskan detailnya. Pidato gubernur terhadap penyampaian APBD, draft APBD 2015, dia menyampaikan, saya bacakan ya, rancangan anggaran pendapatan belanja tahun 2015 yang dimaksud ayat 1, 73 triliun gitu ya, diminta untuk dibahas dan disetujui berdasarkan peraturan perundangan pasal 104, 105 Permendagri dan Permendagri 13 tahun 2006 ini ditulis. Artinya apa? Draft yang dikasih oleh Pak Gubernur minta dibahas untuk kemudian disetujui dalam ruang paripurna skala besar. Kemudian saya mau sampaikan bahwa dalam sistem informasi keuangan yang kita bahas, APBD, itu mengacu kepada 3 poin yang kemudian akhirnya dibalikan oleh Kemendagri. Yang pertama adalah pendapatan. Yang kedua adalah belanja, ada langsung dan tidak langsung. Yang ketiga adalah pembiayaan. Oke, pada saat pembahasan selesai ketuk palu, APBD disahkan, ditandatangani semua oleh Dewan dan Ketua Dewan dan Pak Gubernur saat itu, kemudian dengan alasan yang, ini sebetulnya masalah cuma satu, yang dikirim bukan ini, kenapa yang dikirim draft APBD yang dengan alasan karena menggunakan e-budgeting. Dalam e-budgeting hanya tertera belanja, makanya pada APBD 2013, ada temuan BPK yang disampaikan oleh Kepala BPK di ruang paripurna pada April 2014, temuan terhadap anggaran pendapatan belanja 2013. Bahwa e-budgeting belum mengakomodasi program Bapeda, karena hanya mengacu kepada belanja saja. Makanya tulisan Kemendagri dibalikan ditulis tidak ada belanja langsung, tidak ada belanja biayanya. Kenapa ini belanja doang, tidak ada pendapatannya? Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Pak Ahok kirim draft APBD ke Dewan kalau merasa budgeting sudah benar, di-lock katanya. Kenapa minta dibahas? Ini yang perlu kita tanda tanya, dia mau ngapain sebetulnya? Pertanyaannya kan di situ. Baik Pak, Bang Karni saya mau kasih tahu ini draft APBD yang diberikan oleh eksekutif. Judulnya aja sistem informasi keuangan, jadi tidak budgeting. Saya ambil contoh ya, misalnya ditulis, Bansos perbaikan rumah pemukiman kumuh 300 miliar, cuma begitu. Kalau budgeting detail, di mana rumahnya mau diperbaiki, berapa jumlah rumahnya, ini cuma begitu. Makanya kita mengacu kepada sistem informasi keuangan pemerintah. Kemudian waktu pembahasan, ini minta dihapus oleh kepala dinas. Pertanyaannya, kalau sudah dihapus, diganti judul yang mana? Inilah fungsi pembahasan Bang Karni. Kemudian ada pergerakan, ada pekerjaan tambah dan ada pekerjaan dikurangkan, ada yang pekerjaan dihilangkan dalam sebuah program kegiatan. Saya ambil contoh lagi yang lebih ekstrim, ada belanja di misalnya di PU Air, pembangunan pipa transmisi air bersih Bekasi sampai Muara Karang. Ini pekerjaan bukan dinas PU Air, tapi ini punya swasta Palija, PAM. Kenapa masuk APBD? Ini korupsi ini pasti kalau dikerjakan. Minta dihapus. Saya tanya kenapa Anda mau hapus, ini pembahasan resmi. Dan diekspos, dibuka, saya ada recordingnya, saya ketua komisi D, bukan ketua fraksi Gerindra.
Kemudian diekspos, dia bilang, Pak saya nggak mengusulkan ini. Budgeting yang ngusulin siapa? Pertanyaan balik lagi. Saya ambil lebih ekstrim lagi pada saudara-saudara semua. Di sini misalnya contoh pemeliharaan jalan FX Suprapto. Nilainya 50 miliar. Kebayang nggak 50 miliar kerjanya? Kita nggak pernah tahu, cuma pemeliharaan jalan. Berapa panjang, berapa lebar, apa yang mau diperbaiki. Akhirnya kita sadar karena ini sistem informasi keuangan yang Pak Mendagri sampaikan, bukan sistem e-budgeting, maka kami paham. Makanya kami cuma tanya yang general. Ini yang kita bilang pembodohan juga buat kita. Ini ada draft APBD. Yang lebih menarik Bapak-bapak dan saudara-saudara semua bahwa tidak ada belanja tidak langsung disampaikan di sini. Padahal belanja tidak langsung pada komisi D nilainya 1,7 triliun. Tidak ada disampaikan. Kalau ini masih disampaikan belanja langsungnya. Nah, saya yang kedua Pak Karni, saya mau sampaikan bahwa e-budgeting ini temuan BPK 2014 untuk APBD 2013 bermasalah. Kita bisa buka dan kita bisa baca. Kenapa disampaikan yang e-budgeting harusnya kalau kita mau sama-sama transparan kepada publik, e-budgeting itu disampaikan ke Dewan untuk dibahas. Karena itu SE3, surat edaran ketiga, itu rigid. Semuanya ditulis detail. Kemudian kenapa kita dikasih cuma formalitas begini? Saya masih ingat 2013 Pak Ahok marah-marah besar pada saat dia teriak, pembelian truk 300 miliar dihapus oleh Dewan. Saya balik marah. Waktu itu saya anggota komisi, dia bukan ketua. Saya bilang tidak pernah ada usulannya, kenapa Anda bilang dihapus? Saya kasih lihat tuh, ada nggak? Nggak ada, ternyata yang menghapus Bapeda. Ini kebiasaan mengumbar dulu, ya, kemudian... tapi kita jangan terlalu teknis begitu. Sekarang, pertanyaannya yang simpel supaya rakyat mengerti. Nah, pertanyaannya... Ini benar nggak diubah oleh DPRD setelah disahkan? Nah, oke, balik lagi Pak Karni. Setelah diketuk palu oleh Ketua Dewan, maka saya Ketua Komisi menandatangani. Menandatangani verbal hard copy loh. Jadi kalau yang dikirim itu bukan yang saya tanda tangani, saya nggak tanggung jawab, itu bukan pembahasan. Jadi sebetulnya buktinya ada dua. Pertama soft copy yang sudah dibuat, kedua hard copy yang ditandatangani oleh masing-masing ketua komisi dan koordinator pimpinan Badan Anggaran atau pimpinan Dewan. Itu masing-masing pegang masing-masing. Saya masih pegang, kalau diminta kapan Gubernur juga pegang? Pasti pegang, tidak mungkin tidak. Dan Bang Karni saya mau melanjutkan nih. Yang kedua kepada substansi APBD-nya. Kepada substansi APBD-nya. Yang pertama saya perlu sampaikan bahwa APBD 2013 nilainya 52 triliun. 2013. 2014 tiba-tiba naik 72 triliun. Kita dengan senang hati, wah hebat 20 triliun. Di APBD perubahan, waktu itu Pak Ahok sebagai PLT, Oktober, dia tetap menyatakan 72 triliun. Kemudian dalam penyerapannya, dalam pendapatannya Pak Ahok menyampaikan bahwa APBD 2014, belanjanya itu, belanja langsungnya cuma 22 triliun dari 45 triliun. Saya mau sampaikan, PAD kita pada APBD 2014 ditargetkan oleh pemerintah daerah yang membuat sendiri adalah 45 triliun. Ternyata pendapatannya cuma 25 triliun. Ada 20 triliun yang loss, tidak dapat. Makanya APBD adalah silpa ditambah dengan pendapatan daerah atau PAD. Kenapa pertanyaannya APBD 2015 harusnya silvanya 35 triliun dari APBD 2014 ditambah PAD-nya 64 harusnya 100 miliar. Kenapa pemerintah DKI cuma mengajukan 73 naik cuma 0,4% sepanjang sejarah? Karena 20 triliun tidak dapat ditarik, tidak dapat dikolek. Pertanyaannya apakah benar tidak dapat atau ada potensi kerugian negara di sini sengaja tidak didapatkan? 20 triliun, nanti laporan BPK 2015 yang buat 2014 tertera bahwa tidak tertarik, tidak didapat 30% dari pendapatan. Kalau tidak didapat pendapatannya 5% itu wajar. 30% dari yang ditargetkan tidak dicapai, Bang Karni. Ini persoalan dan mungkin... Kenapa waktu itu DPRD tidak protes? Sudah protes. Kita tanya kenapa ini begini, dia bilang banyak berbagai macam alasan. Makanya kita menyebutkan ini bahwa kenapa nanti BPK yang akan menentukan bahwa pendapatannya tidak tercapai. Ini saya mau periksa kasih Bang Karni bahwa belanja ini nota keuangan gubernur pada November 2014. November 2014 penyerapannya cuma 22 triliun dari 72 triliun.
Anggap 50% terserap. Berarti masih ada silva 36 triliun. Kalau PAD yang ditargetkan 65 tambah 35 udah 100 triliun. Kenapa kita cuma, ini menurut saya, ini ada potensi kerugian negara. Tidak tercapai. Kenapa nggak waktu itu interpelasi atau angket? Ini yang kita mau sampaikan kepada KPK oleh pimpinan bahwa ini menjadi temuan. Kenapa? Karena laporan BPK-nya sebetulnya keluar nanti di bulan April. BPK melaporkan 90 hari setelah tutup masa anggaran. Hasil auditnya. Nanti hasil auditnya terbukti bahwa tidak terkolek 20 triliun. Pertanyaannya, kenapa nggak bisa terkolek? Yang membuat proyeksinya dia gitu. Jadi kembali ke judul tadi, anggaran siluman. Ya. Itu menurut Mas Sanusi itu ada Apa tidak? apa tidak? Kalau ada, siapa yang bikin? Jadi anggaran siluman menurut saya anggaran yang melanggar peraturan perundang-undangan. Gubernur menyampaikan minta dibahas sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi kalau yang dikirim bukan yang dibahas dan disepakati disetujui bersama, itulah siluman. 73 triliun yang dikirim, bukan 12 triliun. Kalau dalam pembahasan bisa dipertanggungjawabkan. Saya ambil contoh Bang Karni, tadi saya sudah sampaikan, ini tadi saya bilang, ini APBD. Kalau 300 miliar mereka minta hapus, pertanyaannya kita mau isi apa? Karena APBD itu waktu dibalikin dikasih 73, harus balik 73 balance sheet. Judulnya apa? Kita minta SKPD. Makanya jangan di-lock, ini kan di-lock oleh e-budgeting draftnya. Yang lebih ngeri Bang Karni, ini perlu diselidiki dan saya dapat informasi bahwa yang mengoperate e-budgeting 20 orang timnya. Dan itu bukan pegawai pemerintah daerah. Saya sampaikan bahwa draft APBD ini rahasia negara, tidak boleh dipublikasikan kepada siapapun sebelum persetujuan dari Kemendagri. Setelah Kemendagri, baru itulah menjadi dokumen publik. Sekarang pertanyaannya, kalau yang mengoperate bukan dari pejabat pemerintah daerah, bagaimana pertanggungjawaban ini? Baik Mas Sanusi, saya stop dulu di sana. Sekarang Pak Sebastian Salang, ada tanggapan? Sebagai Formapi atau pengawas parlemen. Menanggapi kemelut ini dan apa yang disampaikan oleh dua anggota DPRD tadi. Ya, pertama kalau kita mengikuti konflik antara DPRD dan Gubernur DKI, ini kan kelihatannya memang serem sekali. Dan publik itu sudah membaca semua apa yang ada di media massa, media sosial, bahwa yang namanya anggaran siluman itu memang ada. Dan itu sudah terekam dalam memori publik. Dan media sudah mengulas begitu detail. Dan konon itu adalah anggaran versi DPRD. Adalah soal UPS, adalah soal soal pohon yang nilainya 5 miliar rupiah, adalah soal macam-macam. Dan anggaran-anggaran itu membuat publik ini bertanya-tanya gitu. Kok begitu mudah anggota DPRD ini membuat anggaran seperti itu? Karena ini versi DPRD, silakan diklarifikasi. Itu yang beredar di media massa. Lalu kemudian, kalau saya mendengar tadi penjelasan Pak Haji Lulung dengan Pak Sanusi, rasa-rasanya nggak ada masalah itu di DPRD. Kalau saya mendengar penjelasannya, seolah-olah tidak ada masalah dan tidak ada persoalan sama sekali menurut mereka soal RAPBD yang sedang menjadi sumber konflik hari ini. Tetapi yang saya tangkap dari penjelasan kedua teman dari DPRD ini adalah proses, semata-mata proses. Tetapi tidak bicara soal substansi yang hari ini diramaikan oleh publik. Begitu. Ya, Gubernur mengklaim bahwa apa yang dia gambarkan, apa yang dia sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri itu adalah proses yang sudah dilalui mulai dari tahapan
mulai dari proses yang dari awal sampai akhir proses bersama SKPD lalu kemudian dibahas. Nah, sementara yang disampaikan oleh oleh teman-teman tadi yang tidak ditandatangani itu adalah sesuatu yang kalau kita hanya nangkap di paripurna, Bang Karni, soal paripurna pembahasan anggaran, memang di paripurna itu tidak lagi membicarakan soal detail anggaran. Oleh karena itu siapapun yang hadir itu tidak akan mengetahui secara detail sebetulnya apa sih isi dari anggaran ini. Jadi kalau total anggaran itu tetap 73 sekian triliun, lalu kemudian isi di dalamnya sudah diutak-atik, itu memang nggak ada yang tahu. Kecuali ada proses belajar yang sangat mendalam baru orang bisa mengerti, oh ternyata sudah diselewengkan anggarannya, sudah dipindah tempatkan, sudah ada perubahan nomenklatur. Kan begitu. Nah, ini sumber keributan yang menurut saya, yang kita baca di media massa itu, menurut gubernur memang ini sudah dirubah-rubah oleh DPRD, yang itu yang tidak bisa dikompromi oleh gubernur. Dan ini yang menjadi dasar. Ini yang menjadi dasar bagi bagi gubernur untuk melakukan. Nah, kalau kita bicara soal angket yang dilakukan oleh teman-teman DPRD, memang tadi Pak Ridwan sudah mengatakan bahwa ini memang hak DPR. Jangan lupa bahwa hak angket itu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap sebuah kebijakan yang diduga ya melanggar peraturan perundang-undangan. Karena itu DPRD yang nanti akan membuktikan apakah betul ada terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di situ. Itu satu. Kalau ternyata apa yang diselidiki oleh DPRD itu terbukti gitu, maka kemudian ada konsekuensi, bisa konsekuensi administratif itu, bisa juga ada konsekuensi hukum yang berujung pada impeachment yang tadi dikatakan. Tetapi jangan lupa angket ini juga dia seperti pisau bermata dua. Teman-teman DPRD juga mesti siap-siap bahwa proses pembahasan angket itu mesti dilakukan secara transparan. Nanti di situ akan dibuka semuanya. Sebetulnya siapa yang bermain di balik ini? Begitu. Siapa yang bermain? Apakah gubernur yang menurut penjelasan dua teman-teman tadi yang bermain-main lalu bersembunyi di balik e-budgeting ini, atau teman-teman DPRD, atau bisa juga kedua belah pihak bisa bermain. Karena dalam proses pembahasan anggaran ini, kemungkinan yang bisa bermain itu adalah SKPD bersama komisi-komisinya, gitu. Kepala dinas. Kepala dinas gitu maksudnya, gitu. Lalu kemudian bisa saja ketika di komisi bersama kepala dinas itu sudah luput dari permainan ini, bisa juga dibanggar. Hal ini terjadi. Dan kasus seperti ini bukan khas DPRD DKI Jakarta. Hal seperti ini juga kita pernah dengar terjadi di DPR. Begitu. Tetapi begini, ini menarik menurut saya. Kalau teman-teman DPRD ini betul-betul mereka merasa bahwa prosesnya semua sudah clear. Lalu tidak ada permainan di balik ini semua, meskipun di media massa ini semua sudah diungkap secara detail gitu, secara gamblang, betapa masyarakat atau publik geli melihat bagaimana permainan itu. Tapi kalau DPRD yakin bahwa memang mereka betul-betul bersih gitu, buka ini barang secara transparan. Dibuka secara transparan dan biarkan itu secara gamblang, nanti ketahuan apakah DPRD yang main, apakah apakah gubernur yang main atau SKPD atau kepala dinas. Tetapi begini Bang Ardi, kalau ini dikatakanlah pakai ada proses kompromi gitu, saya khawatir justru. Keributan yang luar biasa menyedot energi publik hari ini, lalu kemudian tiba-tiba hilang lenyap, lalu kemudian kita nggak tahu apakah 12 triliun ini jadi hantu beneran, atau itu sudah dibereskan. Karena itu menurut saya proses kompromi, kita belajar dari kasus DKI Jakarta ini, tidak boleh penyelesaian persoalan ini dilakukan secara kompromi. Karena ini penting sekali, bukan cuma soal konteks DKI Jakarta. Kalau kita bicara 12 triliun di DKI Jakarta, bisa dibayangkan kalau seluruh Indonesia itu terjadi. Nah, dan pada saat yang sama komitmen ini juga harus bisa menjadi semangat dari seluruh DPRD dan seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Sehingga kita bisa mengetahui DPRD kita ini betul sebagai lembaga kontrol atau mereka menjadi bagian dari permainan.
begitu. Nah, kalau yang diceritakan Mas Sanusi tadi kan saya menangkap begitu banyak persoalan di DKI Jakarta berkaitan dengan anggaran. Nah pertanyaannya kemudian, fungsi kontrol itu kenapa nggak dari dulu dimainkan secara keras, ya? Dan saya membayangkan interpelasi dan angket itu justru ketika dia mengatakan 70 triliun atau 20 triliun itu bermasalah gitu. Nah, ini kan angket hari ini saya menangkap, ya karena dua belah pihak ini tidak menemukan kata sepakat, lalu kemudian angket dikeluarkan. Lalu kemudian ini menjadi sandera politik di antara kedua belah pihak. Nah akhirnya kemudian di sisi yang lain Ahok juga merasa dia benar. Karena dia benar dan merasa bersih, lalu kemudian dia melaporkan. Baik, sekarang Soal kita anggaran. asumsikan Ahok benar. Dan kemudian ada permainan di DPRD. Muncullah itu anggaran yang 12,1 di pos yang tidak semestinya. Bagaimanapun setelah dananya dicairkan, pengguna anggaran itu kan kembali ke eksekutif. Iya, Dan penanggung jawab pelaksananya juga. eksekutif. Atau apa namanya istilahnya, kuasa pengguna anggarannya eksekutif. Ya. Artinya harus bermain dua belah pihak kalau memang mau main. Ya. Nggak bisa satu pihak. Bang Karni, dalam praktek korupsi itu memang tidak pernah ada satu pihak yang bermain, selalu dua belah pihak. Tetapi jangan lupa, tahap yang ujian yang paling pertama praktek korupsi itu dimulai ketika perencanaan anggaran. Jangan lupa. Ketika perencanaan anggaran itu lolos, maka tahap berikutnya, Ya nggak apa-apa, habis dia selesaikan. Ya. Supaya masyarakat jelas. ya, itu tahap pertama ketika perencanaan. Dan itu tidak mudah. Kalau sampai tahap perencanaan itu sudah diloloskan, maka tahap berikutnya adalah bagaimana melaksanakan anggaran. Nah, dalam proses memasukkan anggaran dalam perencanaan anggaran itu pasti sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak. Kalau sudah ada kesepakatan di awal Bang Karni, maka otomatis dalam pelaksanaannya itu lebih mudah dilakukan. Kecuali memang gubernur misalnya dalam konteks DKI Jakarta, kita tidak bicara hanya konteks Jakarta. Kecuali gubernur bisa mendeteksi secara detail anggaran ini sehingga dia tidak bisa lolos begitu saja. Kan begitu. Nah ini praktek yang memang sangat tidak mudah. Lalu kemudian yang kedua begini, mestinya kan dalam proses kebuntuan pembahasan anggaran antara DPR dan pemerintah ini, nanti tahap berikutnya di Kemendagri. Kemendagri ini bisa melihat sebetulnya mana yang layak, mana yang tidak layak. Dan di situ menurut saya peran dari Kemendagri saat ini untuk membuat keputusan gitu. Untuk membuat keputusan penting sebetulnya sampai kapan konflik ini berlanjut dan kapan Kementerian Dalam Negeri memutuskan apakah menggunakan anggaran sebelumnya atau tidak. Jadi kalau dibilang ini sangat membuat masyarakat menjadi sangat sengsara, menurut saya tidak juga. Tidak juga. Yang paling penting bagi publik hari ini adalah anggaran yang disetujui tidak boleh diisi oleh anggaran-anggaran bodong. Itu yang paling penting bagi publik hari ini. Gitu. Baik. Kalau, ya. Saya tunda dulu. Apa yang Anda mau sampaikan? Jadi saya mau jelaskan dulu supaya pemahamannya sama tentang anggaran siluman atau anggaran bodong. Tidak pernah ada anggaran bodong dan tidak pernah ada anggaran siluman. Hasil pembahasan antara komisi, isinya adalah anggota dewan dengan SKPD dinas. Tadi saya kasih contoh sama masyarakat. Contoh tadi ada 300 miliar hibah. Yang SKPD-nya bilang, Bang saya nggak berani jalanin ini korupsi nantinya. Minta dihapus. Pertanyaan kita bilang judul gantinya mana? Ini pembahasan, tidak ada yang bodong, tidak ada yang siluman. Setelah ditandatanganin, diparipurnakan, kalau yang dikirim bukan hasil pembahasan, itu yang siluman dan bakal bodong. Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Dewan. Saya mau ambil contoh lagi dan supaya semua masyarakat paham. Penguasa pengguna anggaran, penguasa adalah gubernur. Jadi habis paripurna ini selesai, dikirim ke Mendagri, harusnya yang dibahas dikirim, ke Mendagri bisa evaluasi ini tidak boleh. Kalaupun masih lolos, pergub keluar, APBD kan pergub setelah itu, maka gubernur bisa bilang, jangan kamu jalanin, nggak jalan.
Jadi bukan mendelegitimasikan, bukan menganggap komitmen pembahasan bersama ditiadakan tanpa dikirim hasil pembahasan. Nggak ada yang siluman dan nggak ada yang bodong. Saya ambil contoh tentang UPS yang disebut-sebut. Saya biar semua masyarakat tahu, UPS itu yang bikin e-katalognya pemerintah daerah. Yang belanja pemerintah daerah, yang lelang pemerintah daerah, yang survei pemerintah daerah. Dewan kalau kontrol tadi disampaikan saya mau kontrol masuk ke ULP, unit pelelangan, dia bilang Dewan intervensi. Kita nggak berani masuk. Bayangkan saja 300.000 kegiatan, Dewan 106 mengontrol nggak mungkin bisa. Kecuali ada laporan masyarakat terhadap ketidakbenaran. Nanti temuan BPK jelas, apakah ini dimakap atau tidak. Makanya saya bilang tadi, ini mendiskreditkan institusi kedewanan. Seolah-olah pembahasan ini ilegal. Ini pembahasan normal. Jadi Baik, kalau ada Dr. usulan... Desi, kita habis waktu, kita rehat dulu sejenak.